Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Sla, tentunya masih bersama channel kami Perjalanan Goib Kang Tio. Pada malam hari ini kita akan menelusuri sebuah tempat yang konon cerita disebut sebagai Kedung Sokong Lampar yang berada di Desa Lampar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Memenuhi permintaan dari akun @ahimkisworo_tini_wijaya. Seperti ini permintaannya. Ke Kedung Sokong Lampar dong Min. Nah, pada malam hari ini kita memenuhi permintaan dari beliau. Mudah-mudahan nanti kita bisa istilahnya ngobrol, berdiskusi dengan beliaunya. Coba nanti kalau beliaunya datang nanti kita akan panggil masuk. Namun sebelumnya pemirsa tetap ikuti perjalanan kami. Namun sebelumnya tentunya kami selalu menghimbau pada pemirsa sekalian untuk selalu like, komen, share, dan subscribe-nya. Dan tentunya jangan lupa ditonton video-video kami yang insya Allah akan selalu menarik untuk pemirsa sekalian saksikan. Oke pemirsa, coba nanti kita akan mencoba diskusi dengan Mbak Ahimsa yang pada kesempatan malam hari ini sepertinya sudah bisa bergabung dengan kami, dengan channel kami. Monggo barangkali Mbak Ahimsa bisa bergabung dengan kami. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak. Asmane? Saya Ahimsa Kisworo_tini_wijaya. Oke, yang itu ya, yang komen di channel kami untuk agar kru kami menelusuri tempat ini gitu ya. Kira-kira apa yang bikin penjenengan kok minta kami untuk menelusuri tempat ini? Hal menarik apa yang penjenengan pengen ngerti? Saya Bisa jenengan jelas. pengen ngerti di sini Pak. Di sini tuh keadaannya tuh gimana? Terus habis itu kan gedungnya dulu katanya, saya kan bukan asli sini ya Pak. Katanya dulu di sini airnya sering penuh terus, nggak pernah surut. Tapi kok sekarang udah surut gitu loh Pak. Iya, saya cuma pengen tahu itu aja gitu loh. Permasalahannya apa gitu ya? Iya, terus kan kalau yang kemarin ada channel sebelah. Ya, channel sebelah itu apa ya Pak ya, menerangkannya itu kurang jelas gitu loh Pak. Menelusurinya, iya. Menelusurinya tuh kurang jelas, jadi kayak dibuat-buat kayak settingan gitu loh Pak. Oke pemirsa, seperti itu kesaksian dari Mbak Ahimsa Kisworo_tini_wijaya. Nah, itu beliau komen ke channel kami, channel Perjalanan Goib Kang Tio, agar pada suatu saat bisa menelusuri di tempat ini, Kedung Sokong Lampar. Nah, pada malam hari ini kita penuhi permintaan dari beliau. Mudah-mudahan nanti beliau bisa tetap mengikuti perjalanan kami. Terima kasih Mbak Rini. Oke, nanti monggo nanti kita tetap berusaha untuk memenuhi permintaan dari penjenengan. Seperti itu pemirsa, nanti kita akan lanjutkan perjalanan kita, penelusuran kita. Nanti tentunya kita juga akan mengundang narasumber yang paham dengan lokasi ini. Maka dari itu jangan tinggalkan channel kami, channel Perjalanan Goib Kang Tio. Mari kita selalu ikuti. Mari.
seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kita juga akan mengundang narasumber yang paham terhadap lokasi ini. Maka dari itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengundang narasumber kami. Monggo silahkan bergabung dengan kami. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Dengan Pak siapa? Ari Susanto. Ari Susanto. Penjenengan sebagai RT. RT. Oke, terima kasih Pak. Pak RT, Pak Ari, nuwun sewu, mungkin bisa penjenengan jelaskan tempat ini seperti apa, mungkin hal menarik kok sehingga banyak pihak-pihak yang pengen mengekspor di tempat ini. Monggo silahkan dijelaskan Pak. Ya, dari sini cuma saya menyadari masih umur kurang tua, ya, tapi menurut cerita orang tua dulu sudah berumur 100 lebih, cerita sampai sekarang belum punah. Ya. Namun yang jadi keluhan pihak masyarakat Kadusan 3 kata Mbah dari Pagoh itu memang banyak keluhan kaitannya dengan air. Memang cerita gitu ya? Dari dulu sampai sekarang sudah selama hampir 5 tahun ya. Air sudah berkurang, bila mana dari dulu kan nggak pernah surut. Nah selama 5 tahun sampai sekarang masih surut, jadi keluhan pihak masyarakat, jadi keadaan kosong begini. Makanya dari kelemahan mohon tolong nanti bisa diklarifikasi apa kekurangan, bisa mohon minta tolong sama Bapak. Oke Pak, kalau hal-hal ganjil yang pernah penjenengan alami kira-kira apa? Misalnya kok ada sosok apa kemudian mengganggu masyarakat sini, gitu kira-kira ada? Ada, dulu pernah, cuma dari cerita orang tua. Memang keadaan gedung sini memang masih darurat, utawi keadaan memang pernah ada kejadian dulu ada pernah pengen melihat ular, sudah mengatakan kepengen melihat ular, tapi ketika habis bicara itu langsung ada di depannya. Itu kejadian yang sudah dialami yang pertama. Yang kedua, bahwa gedung sini nggak mau dimaki-maki. Itu ada kejadian sudah berulang kali. Itu makanya sampai sekarang ada kekurangan, itu mohon nanti bisa diklarifikasikan. Oke pemirsa, menurut cerita dari Pak RT bahwasanya dulu konon cerita ada seseorang yang berbicara pengen melihat ular. Seketika itu orang tersebut langsung di depannya ada keluar seekor ular. Kemudian kejadian lain lagi juga bahwasanya tempat ini tidak mau, dalam istilah basa Jawane, di maki-maki atau mungkin digrenengi elek gitu ya Pak ya. Seperti itu. Dan juga hal ganjil lain kemudian di tempat ini adalah dulu air selalu penuh, tapi di beberapa tahun belakangan tempat ini adalah air selalu kosong, meskipun itu musim hujan, air tidak bisa awet seperti sebelumnya. Padahal sebenarnya tempat ini atau gedung ini adalah tempat sebagai untuk mengguyang sumber kehidupan dan sumber kehidupan dari masyarakat Dukuh Sokong Lampar dan juga sebagian Dukuh Pagoh Jatinom Klaten ya Pak ya. Kebetulan di tempat ini sebenarnya adalah tempat perbatasan antara Klaten Boyolali. Di ujung sebelah kanan kita ini sudah Dukuh Pagoh, Desa Bandungan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Kemudian di tempat sebelah kiri kita ini adalah Dukuh Soko, Desa Nglampar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Kemudian ada hal menarik apalagi Pak kira-kira mungkin yang menurut warga sini kok sering diwedeni seperti itu Pak, bahasa Jawa nih? Kalau ditakut-takuti sebenarnya nggak ada, asalkan nggak maki-maki, khususnya di wilayah gedung sini. Memang itu kalau misalnya orang yang maki-maki itu efek berikutnya muncul apa, atau mungkin kejadian apa yang terjadi Pak? Kemunculan secara kasat meripat nggak ada, tapi ada penyakit.
itu sudah pernah terjadi. Apa Makanya itu, kesembuhan dulu cerita dari orang tua memang kesembuh dan tidaknya cuma dari sumbernya dari sini. Katakan ambil obat dari dokter nggak mampu, akhirnya ambil air di sini baru sembuh. Oke, dulu konon cerita juga ada seperti ini kejadian, orang sekitar sini sakit dibawa ke medis itu tidak sembuh-sembuh atau bahkan tidak mengalami perubahan atau tidak ada penyakitnya. Namun ketika diambilkan air dari sini diminumkan atau dibuat diminumkan. Seketika itu atau mungkin beberapa hari kemudian orang itu adalah sembuh. Sehingga banyak orang menganggap bahwa kedung ini adalah sumber kehidupan atau sumber dari kenyamanan dari masyarakat Dukuh Lampar. Seperti itu pemirsa, wawancara kami atau diskusi kami dengan narasumber dengan Pak RT. Maka dari itu nanti kita akan gali melalui mediator, melalui medianisasi, melalui teman-teman mediator. Mudah-mudahan nanti bisa menguak sebenarnya keberadaan Kedung Sokong Lampar itu ada sosok apa atau kejadian-kejadian ganjil apa yang sering dialami oleh warga sekitar sini. Maka dari itu jangan tinggalkan channel kami, selalu ikuti channel kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa menguak misteri dari tempat ini. Mari selalu kita ikuti kami. Oke pemirsa, untuk melengkapi informasi atau mungkin hal-hal menarik lain, mungkin kita juga selain tadi sudah menghadirkan narasumber dari tokoh setempat dan juga menghadirkan dari Mbak Rini yang tadi minta untuk kita mengeksplor di tempat ini. Selain itu juga nanti kita akan tetap berusaha menguak misteri apa yang ada di tempat ini. Maka dari itu nanti atau sekarang saat ini kita akan mengundang spiritual kita, Kang Tio. Maka dari itu monggo Kang Tio bisa bergabung dengan kami untuk kita deteksi keberadaan tempat ini seperti apa. Monggo Kang Tio. Selamat malam Kang Tio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Sehat? malam Bang. Alhamdulillah sehat. Oke Kang Tio. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan narasumber, sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rini yang minta untuk kita mengeksplor di tempat ini, Kang Tio. Mungkin menurut deteksi dari Kang Tio, aura-aura apa yang ada di tempat ini atau energi-energi apa yang ada di tempat ini, Kang Tio? Mungkin bisa diceritakan, Kang Tio. Monggo, silahkan. Oh ya pemirsa, untuk kali ini saya berada di Kedung Sokong Lampar, Boyolali. Ya, Kecamatan Mansari, Kang Tio. Ya. Nah, dari sini saya tadi berdiri di sana melihat sosok sebuah ular yang lumayan besar di sini, mengelilingi tempat gedung ini. Ini ularnya lumayan besar dan yang saya menjadi penasarannya, nah sosok ularnya itu di sini istilahnya kayak yang menjaga tempat desa ini. Desa ini ya bahkan ya. Seperti itu pemirsa, bahwasanya menurut deteksi Kang Tio, bahwasanya tempat ini ada sosok ular yang kebetulan menjaga tempat ini, melindungi tempat ini dari ancaman atau dari gangguan dari orang-orang yang mungkin jahil terhadap tempat ini. Mungkin ada hal lain kan, tadi kan warga menceritakan bahwasanya di akhir-akhir ini
kedung Sokong Lampar ini airnya tidak istilahnya tidak awet seperti dulu, Kang. Dulu itu katanya air bisa penuh sampai atas, kemudian berbulan-bulan bahkan sampai musim penghujan berikutnya masih banyak. Tapi akhir-akhir ini kok menjadi tidak awet. Kira-kira mungkin menurut deteksi gaibnya seperti apa, Kang? Kalau untuk saya untuk mendeteksi atau saya meneropong dari masa lalu dan sekarang, ini kalau kawasan ini emang dulunya saya lihat sangat makmur, sangat melimpah airnya, tapi secara istilahnya ilmu kebatinan atau ilmu gaib, saya lihat ini di sini bukan istilahnya sudah nggak ada airnya lagi, bahkan surut seperti warga yang dibicarakan itu. Kalau saya deteksi itu bukan semata-mata ada kesalahan sosok gaibnya, tidak. Ini ada campur tangan manusia yang menjadi istilahnya alam seperti ini. Oh gitu ya, Kang. Berarti secara mungkin kesalahan dalam menganalisa teknis gitu ya, Kang, mungkin ya, Kang. Ya. Sehingga mungkin tidak perlu seperti ini, mungkin dulu kabarnya ada dikeruk, Kang, di dalam kan seperti itu, sehingga pada akhir-akhir ini kok menjadi seperti ini. Apakah karena kesalahan teknis seperti itu, Kang? Ya kalau di istilahnya secara logika mungkin bisa jadi, karena gini, kalau saya lihat emang dulunya di sini kan kadang sering buat mandi misalnya peliharaan seperti sapi dan lain-lain. Mungkin secara istilahnya secara logikanya mungkin kan seperti kotoran sapi dari sekian banyak wilayah lah di sekitar sini kan menujunya ke sini semua, otomatis kan mengendap lah, mengendap, bisa menutup pori-pori tanah seperti itu ya, Kang. Ya, jadi kalau untuk dikeruk biasanya ya nggak cuman sendang Soko saja, kedung, bukan istilahnya bukan cuman kedung Soko saja yang mengalami ketika dikeruk, justru mengalami perubahan airnya itu. Oke, Kang Tio, selain yang penjelasan jelaskan tadi, kok di belakang ini kok sepertinya kayak ada aura yang atau energi yang cukup tinggi, Kang Tio. Menurut deteksi penjelasan kira-kira apa, Kang Tio? Mungkin ada di sebuah batu ini atau seperti apa, Kang Tio? Bisa Kang Tio? Kalau dari segi saya deteksi dari istilahnya ini saya turun tadi. Kalau sumbernya kekuatan istilahnya spiritual atau gaib dulunya di bagian sini. Malah di bagian situ ya? Nah, itu di pusatnya ini kalau saya deteksi di daerah sini ini, ini dulu zaman Majapahit pun sudah berada, udah ada ini. Jadi dari mungkin kamera bisa di-shoot nanti. Oh, sini masih ada sedikit genangan air meskipun tidak begitu banyak. Mungkin monggo, Kang Tio. Dan istilahnya ini kan kalau saya deteksi ini dari dulu zaman Majapahit pun ini sudah menjadi tempat seperti buat menepi atau tirakat di tempat ini. Gitu ya, Kang. Jadi makanya ada sebuah ular yang besar, bukan naga, ular ini melingkari ini. Nah, kalau menjaga kawasan ini, Kang. Jadi kalau yang melihat sosok ularnya, ya sewu ketika ada orang yang ibaratnya mempunyai ilmu sebuah kebatinan atau dana apa, pasti langsung menuju, oh ini penunggunya, ini yang menguasai wilayah ini, tempat ini. Nah, tapi kalau saya mendeteksi ini ular ini hanya menjaga. Jadi ada sebuah istilahnya pimpinannya ada gitu ya, Kang. Kemudian ini, Kang Tio, menurut informasi sumber lain katanya ada sosok sosok kayak jin atau apa yang menunggu di tempat ini, bahkan ada yang cerita ada sepasang sosok yang menunggu, sosok gaib yang menunggu tempat ini. Menurut deteksi Kang Tio seperti apa, Kang? Kalau untuk saya deteksi, kalau sosok gaib misalnya seperti pocong, terus kuntilanak dan sejenis seperti buto tapi bukan buto, gandarwo juga ada, tapi yang jelas itu hanya menghuni sini saja. Tapi kalau yang menguasai ini ada
pimpinannya. Atau yang sesosok yang sepasang itu kan mungkin kan. Kalau yang saya deteksi ini kayaknya yang bau rekso sini atau cikal bakal atau apa yang ini. Yang sepasang itu ya Kang ya? Iya. Atau gimana? Ya entah itu sepasang atau tidak saya tidak tahu. Yang jelas itu kan ada sebuah pimpinan dari satu laki-laki dan satunya perempuan. Oh, gitu ya. Tapi soal itu perwujudannya seperti kita. Oke. Jadi kalau sosok pasangan atau bukan kita belum nantinya belum bisa. Kalau sosok ularnya ini hanya menjaga. Tapi sosok ularnya itu ada sangkut pautnya sama yang seorang laki-laki itu, orang tua itu, sama perempuannya itu. Ini ada sangkut pautnya. Tapi nanti semoga bisa digali, diuak melalui mediator kita. Oke Kang. Seperti itu pemirsa, bahwasanya tempat ini memang betul yang seperti yang diceritakan oleh warga sekitar ketika kita sebelum masuk di sini, supaya kita juga mencari informasi bahwasanya tempat ini adalah tempat yang memang keramat. Kemudian ada sosok ular yang menunggu di sini, kemudian ada selain itu sosok yang mungkin dianggap sebagai sesepuhnya di sini atau cikal bakalnya di sini, mungkin itu adalah sebagai atasan dari ular itu. Maka dari itu pemirsa, nanti kita akan kuak keberadaan sebenarnya seperti apa melalui mediator kita. Nanti kita akan gali, kita konfirmasi melalui mediator kita. Semoga nanti mediator bisa kerasukan sosok yang benar-benar berkuasa di tempat ini, yang benar-benar menguasai tempat ini, dan bisa kita gali informasinya. Seperti itu ya Kang Tio ya. Nanti kita akan melakukan medianisasi mungkin di atas sana, tempatnya yang agak nyaman bagi mediator, karena di tempat ini tidak memungkinkan karena ini masih becek, jeblok, dalam ini kaki saya masih ambles ke tanah. Maka dari itu nanti jangan tinggalkan channel kami, selalu ikuti channel kami di Perjalanan Goib Kang Tio. Kita akan melalui mediator, kita akan menggali tempat ini. Mari kita ikuti. Oke Kang Tio, kita lanjutkan penelusuran kita melalui mediator kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa menguak tempat ini, bisa menelusuri tempat ini, bisa menjelaskan kepada pemirsa apa yang sebenarnya ada di tempat ini, atau mungkin sosok gaib apa yang di tempat ini. Semoga nanti mediator kita bisa kemasukan oleh sosok yang dianggap sebagai tokoh di tempat ini. Maka dari itu kita panggil saja langsung ke mediator kita. Monggo Pak Madi bisa bergabung dengan kita. Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat? Sehat. Oke pemirsa, ini adalah mediator kita. Semoga nanti bisa menguak keberadaan tempat ini, bisa menjelaskan tempat ini. Barangkali nanti pemirsa yang secara langsung hadir di sini bisa bertanya langsung kepada mediator kita ketika nanti sudah dilakukan medianisasi oleh spiritual kita. Monggo Pak Madi bisa persiapan.
kita, sosok gaib sudah berhasil kita masukkan ke dalam mediator kita. Assalamualaikum. 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 Nampaknya sosok gaib ini belum bisa kita ajak berinteraksi. Masih diam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke pemirsa, sosok gaib sudah bisa kita ajak berinteraksi, sudah bisa menjawab salam kita. Monggo Kang Ji, barangkali mau. Coba kita dudukin aja. Oke. Mungkin sosok ini ular ya Kang? Menurut Nanti kita lihat dulu ini. Bisa duduk. Assalamualaikum. Mohon maaf, mau bertanya, jenengan di sini sebagai apa? Pripun? Sosok ini adalah sosok yang menunggu tempat ini, yang menunggu di kampung ini, gedung ini. Ya. Asma jenengan sinten? Kami punya tujuan untuk mengetahui tempat ini. Menurut cerita warga, ada sosok ular, ada sosok gaib lain yang menunggu di tempat ini. Kira-kira penjenengan sebagai apa di sini? Asma penjenengan sinten? Eyang Donorejo Soko Pawiro. Eyang Donorejo Soko Pawiro. Nah, sekalian bahwasanya sosok yang memasuki tubuh mediator ini adalah sosok yang menunggu tempat ini, Eyang Donorejo Soko Pawiro. Tapi yang jelas ini saya bukan manggil yang di sini. Oh. Jadi kalau saya bismillah dan izinnya yang kuasa, saya memanggil sosok yang paling sepuh di istilahnya di kampung ini. Ya, jadi untuk saya ingin menggali sebenarnya dari Kedung Suko ini dan wilayah sini ini ada cerita apa saja. Berarti jenengan ngertos silsilah napa cerita panggenan enten ing papan mriki. Saged cerita jenengan? Bah. Deret angkat, Mbak. Jenengan ingkang mapan wonten gedung mriki. Saking pundi jenengan, Mbak? Sing jaga desa kene. Oh. Lah sing jaga gedung mriki. Mungkin saged Pak. Berarti niki ngeten lho, nyusul ini pemirsa untuk saya penjelasan sedikit. Nah dari istilahnya ngeten. Ini kan sosok ini yang kula panggil ini kan seperti ini. Jadi kita meluruskan dari cerita yang sudah istilahnya ambil konten di sini.
Jadi meluruskan. Jadi istilahnya ini kedung ini manfaatnya apa saja dan ceritanya sebenarnya ini apa saja. Nggih, mugi-mugi sosok gaib atau sesepuh yang saya masukkan bisa menceritakan apa adanya di sini. Jadi biar istilahnya warga mriki lah sekitar mriki mboten istilahnya simpang siur antara cerita. Bisa dijalin informasinya. Nah jenengan silsilah kedung mriki jenengan saged cerita mboten niki kajengi anak turune panjenengan enten ing desa Suka mriki saged ngertos sejatine mriki iki papan napa? Papan kene. Papan kang resik, papan kang suci. Warga sekitar kene. Zaman dhisik. Kena kutirakat Nggih. lan panuwunan Nggih. ning papan kene Nggih. mung kanggo lantaran mau mung kersaning Gusti. Papan kene mung kanggo lantaran le. Lah jenengan ngertos untuk silsilah istilahnya sosok gaib, sosok ular di sini ini penunggu atau yang sering didatangi orang nopo yang mriki tirakat yang menampakkan dirinya kan yang utama itu kalau saya lihat ini kan sosok ular. Nah itu silsilah ular niku pripun niku? Nek kula kuwi kangenanku utawa ingon-ingonku sing tak koncoku ana ing kedung iki. Kula nyuwun tulung sing supaya gedung niku awet kados riyin. Niku kula nyuwun tulung mengke jenengan ngendika nek wonten kekiraan napa mengke warga masyarakat saged wujude diperusakake. Nika napa? Gedung iki pancen yo ana kaitane karo ning pancen kuwi yo wis alame kudu. Lah niku enten dari kesalahan saking menungsone napa emang alame? Pancen yo wis alame pancen kudu. Niku saged diwiratan mboten? Nderek tangket kedung mriki saben taune niku kan ditanggapi wayang. Nah, dalang ringkang rumin piyambak dalang sinten? Nek sosok tiang setri napa seorang perempuan enten ing panggenan mriki niku sinten? Nyai sinten? Niku termasuk napa? Penunggu mriki napa niku? Napa niku? Pepunden. Berarti mriki niku termasuk enten pepunden kalih napa setunggal? Pundene loro. Lanang karo wedok. Termasuk jenengan? Nggih untuk menurut cerita warga
nek teng mriki niki emang bener untuk istilahnya pepunden atau cikal bakalnya itu yang bisa dikatakan apa sesepuhnya atau apa itu kalih napa cerita Ya pemirsa, sosok yang masuk di sini derek sing bahwasanya ular itu adalah pelangganan atau dalam arti hewan bau peliharaan reksa dari mriki niku yang bawa kesehatan mriki napa mboten napa pun alian yen ceritane kan kathah sakniki nderek tanget bener rencangan napa mboten kados jenengan ingkang mapan wonten mriki Ora ono. Aku sing nunggu kene. Kawujudanku kula. Nek sakumpama ana liyane, kuwi mung mampir. jadi untuk pemirsa untuk saya deteksi nah jadi untuk yang ada di sini itu yang utama dari silsilahnya ngeten dari sosok ularnya itu ingon-ingone atau cikal bakalnya desa mriki. Nah, untuk yang masuk di badan mediator kita niki termasuk istilahnya pepundennya. Jadi saya mempunyai keyakinan bahwasanya pepunden di sini katanya insya Allah ada 2. Coba jenengan tiang-tiang sepuh mriki. Napa istilah misalkan nggih Pak Mudin atau siapa yang sering istilahnya masrah di sini atau apa. Nah, jadi untuk kaitannya kedung ini emang dulunya kalau saya deteksi itu tempat tirakat, tempat penyembuhan. Nah, itu dari zaman Majapahit pun sudah ada. Dan ditarik dari segi arah alurnya itu ada yang di sana sangkut pautnya. Nah, di sini sama di sana istilahnya enten tumpangan lah katakanlah seduluran. Jadi untuk yang buka desa niki. Nah, niku zaman dulunya niku nek kula nganu niku dari istilahnya itu entah benar atau tidak saya juga tidak tahu. Yang penting saya istilahnya menjelaskan yang saya tahu saja. Ini ada istilahnya dari alur dari Keraton Solo mriko nek kula deteksi niku. Jadi nah untuk istilahnya pepunden yang perempuan niku nek dari segi arah makam atau apa seandainya ini pepunden yang laki-laki nah perempuannya agak di sini kalau di tempatnya di istilah pemakamannya nah tempat niki ulane niku ingon-ingone niki nah sing jaga mriki yang utama niku beliau niki jadi nek enten sosok gaib yang lain misalkan sosok jin atau siluman yang lain mampir sekeliling mriki ada sosok gaib. Jadi mereka terus ujung mereka pun benten pintu gaibnya. mungkin bisa digali informasi kan kalau cerita sekitar dari warga sekitar gini ada info atau ada informasi terkait itu Tepak Werkudara mungkin bisa ditanyakan sejarahnya barangkali dari tahu. Kalau ya barangkali coba enggak apa-apa, tapi kalau saya deteksi kan tempat yang istilahnya cerita untuk Tepak Werkudara itu kan bukan bikinannya istilahnya sosok manusia. Jadi ini sosok gaib yang bikin. Nah, kalau yang saya istilahnya ini sosok jin tapi bisa dikatakan jin horil. Mungkin Mbak Ahimsa ada yang pengen ditanyakan kepada sosok gaib yang masuk di sini, monggo barangkali mau bertanya. Monggo silakan. Apa aja yang pengen penjenengan? Monggo silakan barangkali. Pripun monggo. Oh. Barangkali ada pemirsa yang live di sini mau tanya, monggo silakan. Oke, Mbak tadi siapa?
Mbah sinten mau? Donorejo Donorejo saka Pawiro gitu. Penjenengan kira-kira menunggu tempat ini itu sudah berapa lama, Mbah? Coba 1000 tahun. 1000 tahun gue. Ya, oke. Masih ada yang mau digali Kang? Mungkin warga takut nopo? Mungkin barangkali warga yang pengen oke, menurut Lo aja mawon. Derek tangkut Mbah. Ini kan saben tahun tanggal wayang. Nah, sing pun dialami niku diwase tahlil menawi ajeng wayangan. Niku kinten lila napa mboten jenengan, Mbah? Lila. Oke, mungkin itu pemirsa untuk sementara mungkin cukup Kang Tio. Mungkin dari sosok gaibnya ada pesan-pesan Oke. apa? Mungkin Mbah bisa disampaikan ke warga sekitar. Pesan-pesannya buat warga sekitar kira-kira apa? Mungkin bisa disampaikan dengan suara yang agak keras. Pesenku karo sing penting padha sing Oke pemirsa, intinya dari yang disampaikan oleh sosok gaib ini minta warga sini hanya minta untuk jujur, untuk rukun, seperti itu. Ada hal lain yang perlu disampaikan, Mbah? Oke, Kang Tio, barangkali mungkin untuk sosok gaib yang ini mungkin sudah cukup kita gali informasinya. Barangkali nanti masih ada memungkinkan sosok lain yang mau masuk ke tubuh mediator, mungkin ini bisa dikeluarkan dulu atau seperti apa, atau mungkin digali informasi lain Kang Tio. Nah, daerah tempat mriki ya enten benda pusaka atau apa? Enten mboten? Dan niku nek saupamane mengke kula saged ngwujudi kula suwun mungkin jenengan lila mboten? Ning mboten enten efek napa-napa dari warga mriki. Jenengan pun lila tenan. Nek panggonane teng pundi? Oke pemirsa, bahwasanya tempat ini ada benda pusaka, dan benda pusaka itu ketika diambil atau kita ambil itu dari eyang ini mengizinkan, dan tidak akan ada efek apapun ketika benda itu diambil terhadap kehidupan masyarakat tempat ini. Sosok gaib menunjuk arah sebelah sana benda pusaka itu berada, mungkin di sekitaran pohon atau mungkin sekitaran bukit atau lereng di sebelah situ. Mungkin bisa nanti kita tuntun untuk menunjukkan tempat benda pusaka itu. Nanti kalau soal benda pusaka, nanti kalau emang psikonya memungkinkan dideteksi dari sini saja. Oke. Ini mediatornya sudah istilahnya lelah. Iya, katanya sudah. Yang penting kan kita sudah diizini, nanti kita coba berusaha untuk saya meditasi sebentar nanti. Oke pemirsa, seperti itu bahwasanya di tempat ini memang ada benda pusaka dan beliaunya mengizinkan kita ambil, dan ketika benda itu kita ambil tidak akan menimbulkan efek apapun terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Oke pemirsa, kita akan coba untuk mengeluarkan sosok gaib yang ada di dalam tubuh mediator kita, karena kasihan juga tubuh mediator sudah cukup capek.
Oke pemirsa, menurut atau sesuai yang kita dapatkan informasi dari sosok gaib, bahwasanya di sini ada tempat benda pusaka berada. Maka dari itu nanti kita akan mencoba kita deteksi dan coba nanti kita, kalau bisa nanti kita ambil. Dan juga nanti yang jelas menurut penjelasan dari penunggu di sini, benda pusaka itu ketika kita ambil nanti tidak akan menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan masyarakat di sekitar sini. Monggo Kang Tio, bisa kita mulai untuk mendeteksi keberadaan benda pusaka itu, Kang. Oke pemirsa, ritual kita melakukan deteksi keberadaan benda pusaka. Gimana Kang? Lumayan sulit juga. Kira-kira di area mana? Di pohon atau di dalam? Kalau saya deteksi malah di itu bagian yang pojok itu, yang atas itu loh. Batu-batu tadi ya? Itu yang kelihatan itu kayak batu atau apa itu? Oh, di bawahnya itu. Oke. Kira-kira gimana? Bisa kita ambil atau? Terus saya coba sekali lagi. Mungkin nanti nun sewu pemirsa jangan terlalu dekat, soalnya kami dulu pernah pengalaman benda pusaka berupa keris, dan keris itu langsung jatuh menghujam ke tanah. Takutnya nanti kita juga mengalami hal sama seperti itu. Bismillah. Allah. Moga-moga di sini ada. Coba airnya. Air. Ada 2. Kamera bisa di-shoot. Ada batu giok, yang jelas ada 2 yang berhasil kita ambil. Ada batu giok. Kayaknya itu satu pasang. Pasang. Boleh diambil pemirsa, Kang? Boleh. Pemirsa, barangkali ada yang minat ngopeni benda ini, monggo. Mungkin sesepuh atau mungkin tokoh. Ada kayak batu giok 1 pasang.
seperti ini, monggo. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Kang, kira-kira kegunaannya barangkali kalau dibawa oleh pemirsa atau seperti apa? Kalau yang jelas itu kalau cara yang boleh percaya boleh tidak lah, kembali lagi ya keyakinan masing-masing. Kalau istilahnya orang Jawa mempercayai itu hanya sebuah istilahnya buat lantaran itu bisa dikatakan pengasihan. Monggo sing jomblo. Boten mawon. Ya, dalem monggo Pak. Iya. Nggih. Kita orang tua ada benda di sini, tapi enggak satu pun yang berani mengambil. Meskipun yang dikatakan tadi tidak ada efek, tapi kepercayaan warga ada 3, memang satu pun nggak ada berani yang mengambil. Maka dari itu saya sempat mewakili, tolong dikembalikan ya untuk menjaga. Nanti Mohon maaf sebelumnya. nanti ini isinya nanti akan tetap kita kembalikan. Kalau nanti sudah sosoknya dikembalikan, ini hanya sebagai benda biasa, nggak ada apa-apanya nanti. Tapi barangkali nanti ada pemirsa yang mau ngopeni, monggo, ini hanya sebagai pengasihan. Istilah buku koleksi itu apa? Tapi Monggo boleh, monggo. Tapi nanti ini nggak ada apa-apanya. Tapi nanti misalnya penjenengan mau mengaktifkan isi dari benda itu, nanti bisa berhubungan dengan Kang Tio. Syaratnya apa nanti monggo silahkan. Yang jelas bisa, tapi nanti monggo syaratnya nanti apa bisa berhubungan dengan Kang Tio. Gitu nggih. Tapi ini kalau isi dari sosok gaibnya ini nanti kita akan tetap kita kembalikan. Ya. Seperti itu. Ini nanti kalau diaktifkan itu fungsinya adalah untuk pengasihan. Tapi ini pun kagungan sarwang. Oke, seperti itu pemirsa, mungkin untuk penelusuran kita malam hari ini kita cukupkan sekian. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita sudah pemirsa saksikan ada beberapa informasi yang mungkin bisa meluruskan pendapat-pendapat selama ini yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat sini. Mungkin nanti tadi sudah bisa terjawab, dan juga kami sudah berhasil untuk mengambil 2 benda yang berada di tempat ini. Kebetulan itu juga sebenarnya benda kalau difungsikan atau diaktifkan, fungsinya itu adalah untuk pengasihan. Seperti itu pemirsa, untuk penelusuran malam hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih, dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe-nya, dan tentunya jangan lupa ditonton video-video kami agar kami selalu terus bisa berkembang, terus bisa mengupdate tempat-tempat lain, bisa mengeksplor tempat-tempat lain. Maka dari itu mohon bantuannya, like, komen, subscribe, dan tentunya jangan lupa ditonton. Sampai jumpa, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.